illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Dan sudah barang tentu Ramadan yang sekarang kita sedang berada di penghujungnya adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita karunia, rahmat, dan anugerahnya di bulan Ramadan ini, khususnya bagi orang-orang yang puasa dan yang mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Sebentar lagi kita sudah memasuki Syawal. Dan 1 Syawal adalah hari yang kita atau yang disebut oleh agama sebagai Idul Fitri, hari raya fitrah. Sudah barang tentu kaum muslimin rahimakumullah, Idul Fitri adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat besar. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat ada 4 hari yang akan diarak dalam tanda kutip menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diaraknya seorang pengantin baru. Yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Idul Ghadir, dan hari Jumat. Ini menunjukkan betapa Idul Fitri adalah hari yang luar biasa. Hari ini juga disebut Idul Fitri, disebut sebagai Yaumul Jawais, hari pembagian hadiah. Mengutip sebuah riwayat dari Imam Ali Zainal Abidin yang berkata bahwa pada tanggal 1 Syawal akan ada suara yang meneriakkan atau yang memanggil, wahai orang-orang yang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, hari ini atau cepatlah kamu menghadap Allah, karena Allah akan membagikan kepada kamu berbagai hadiah. Kata Al-Imam, hadiah Allah yang akan dibagikan kepada orang-orang yang mukmin adalah hadiah yang tidak sama dengan hadiah para raja. Tentu para raja suka membagi-bagi hadiah kepada orang-orang yang diinginkannya. Tapi pada awal Syawal, Allah akan membagikan hadiah bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang puasa, dan orang-orang yang mengisi Ramadannya dengan semaksimal mungkin. Bagi kita sebetulnya, 1 Syawal adalah tahun baru jika kita melihat dari kalender ibadah kita. Tentu, sebagai orang yang beriman kepada Allah, seorang yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan sebagai seorang yang mengikuti jejak Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, tentu kita semua sebagai hamba Allah yang patuh kepada Allah, Rasul, dan para maksumin. Kita patuh kepada perintah mereka. Kita turuti anjuran-anjuran mereka. Dan kita jauhi larangan-larangan mereka.
Dan tugas utama kita, atau salah satu tugas prinsip kita, adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah hal-hal yang bersifat ubudiyah, atau hal-hal yang bersifat spiritualitas, yang bersifat hablun minallah, garis vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 1 Syawal adalah tahun baru dalam kalender ibadah. Karena kita memulai ibadah kita, menghitung ibadah kita mulai dari 1 Syawal ini. Terus berjalan sedemikian rupa. Dan akan berada di puncak perjalanan itu. Puncak perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita berada di bulan Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di bulan Ramadan ini Allah berikan peluang yang luar biasa bagi kita untuk memperoleh rahmat darinya. Di bulan Ramadan digambarkan bahwa pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Itu artinya bahwa kita diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang mukmin, insya Allah di bulan Ramadan yang telah kita lewati ini, dan kita sekarang berada di penghujungnya ini, insya Allah kita sudah isi seoptimal mungkin. Sudah kita isi sebaik mungkin. Berbagai ibadah yang tentu sudah kita lakukan. Baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Kita juga menyadari bahwa dalam perjalanan kalender ibadah kita tahun ini, yang dimulai dari 1 Syawal itu, dan akan berakhir pada penghujung Ramadan. Kita menyadari bahwa boleh jadi ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Ada banyak kekurangan yang terjadi pada diri kita. Bahkan mungkin juga ada banyak dosa yang kita perbuat. Tapi kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan ini Allah janjikan taubat buat hamba-hambanya yang datang kepadanya. Allah janjikan ampunan, maghfirah buat orang-orang yang berpuasa dan yang mendirikan puasa, menghidupkan puasa, menjalani puasa dan mengisi puasa dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita berharap di tahun kalender berikutnya yang akan kita mulai dari 1 Syawal, kita akan lebih meningkatkan ibadah kita. Awal Syawal adalah Id. Dan Id itu artinya hari raya. Hari bahagia. Hari besar. Karena itu Amirul Mukminin Ali alaihi salatu wassalam dalam salah satu sabdanya mengatakan bahwa Idul Fitri adalah bagi yang Allah terima puasanya, atau bagi yang Allah terima ibadahnya, dan bagi yang Allah balas puasanya.
Amirul Mukminin bahkan mengatakan, wa kullu yaumin 'id liman la ya'sillah fihi. Aw wa kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa 'id. Atau kama qala. Yang artinya kira-kira yang disebut Aid itu, hari raya itu, hari besar itu, hari bahagia itu adalah hari di mana seseorang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pantas untuk bersyukur, pantas untuk berbahagia. Kalau pada hari itu dia sama sekali tidak melanggar, sama sekali dia tidak melakukan dosa, sama sekali dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan. Nah, tentu tujuan kita adalah berupaya supaya kita bisa mencapai level itu. Level orang yang tidak lagi melakukan dosa. Level orang yang senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika pun kita misalnya jatuh dalam dosa kita, Allah membukakan peluang, Allah membukakan kesempatan bagi siapapun untuk kembali kepadanya. Dan Ramadan adalah momen terbaik untuk itu. Ramadan adalah kesempatan yang terbaik untuk itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa orang yang tidak memperoleh ampunan Allah di bulan yang mulia ini, maka bagaimana bisa dia mendapatkan ampunan di bulan yang lain? Kalau peluang yang begitu besar diberikan, tapi tidak dimanfaatkan, maka bagaimana dia bisa memanfaatkan di peluang yang kecil? Meskipun setiap waktu Allah senantiasa membukakan pintu ampunannya buat hamba-hambanya yang datang kepadanya. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu dan khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kaum muslimin rahimakumullah, selaku Ketua Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia dan selaku pribadi dalam rangka menyambut hari penuh sukacita ini, Idul Fitri Al-Mubarak tahun 1442 Hijriah, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Selamat berbahagia. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada golongan orang-orang yang kembali ke jalannya dan orang-orang yang mendapatkan rahmatnya. Minal aidin wal faizin wa kullu antum bi khair. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.